Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi MAN 1 Kota Bekasi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan TO yang ke-6 sejarah. Soal nomor 1. Teknik mengolah sumber-sumber sejarah kemudian menafsirkannya dinamakan. Jawabannya adalah E. Penjelasan. Ada 4 langkah dalam penelitian sejarah yang harus diketahui. Yang pertama adalah heuristik, kedua kritik atau verifikasi, 3 interpretasi, 4 historiografi. Interpretasi merupakan tahapan penulisan sejarah yang dilakukan setelah dilaluinya pencarian sumber dan melakukan kritik sumber. Soal nomor 2. Pegunungan Seribu atau Gunung Sewu merupakan tempat ditemukan peralatan dari batu pada masa Paleolitik dan Neolitik yang sangat kaya. Pegunungan ini terletak di jawabannya B, pesisir selatan Jawa. Penjelasan. Gunung Sewu merupakan kawasan karst tropik terluas di Asia Tenggara. Daerah ini secara administrasi termasuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri, dan Jawa Tengah. Dia dikukuhkannya sebagai Geopark Gunung Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dalam simposium di Taton City, Jepang, tanggal 19 September tahun 2015. Membawa perubahan positif bagi dunia pariwisata dan penelitian di Indonesia, khususnya di kawasan Gunung Sewu ini. Gunung Sewu merupakan daerah perbukitan yang terletak antara Yogyakarta dan Pacitan. Batuan yang menyusun kawasan Gunung Sewu adalah batu gamping. Hal ini terjadi secara alami yang berlangsung jutaan tahun lalu sehingga menghasilkan bentang alam kars. Topografi kars di Gunung Sewu merupakan hamparan bukit-bukit berbentuk sinusoid yang sangat luas. Di Gunung Sewu ini mencakup 3 segmen. Segmen bagian barat masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian tengah dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dan segmen bagian timur masuk dalam wilayah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Soal nomor 3. Peradaban kuno dunia terkadang memiliki beberapa kesamaan ciri. Berikut ini kesamaan ciri antara peradaban Inka dan peradaban Mohenjo-Daro Harappa adalah jawabannya E, menghasilkan tata kota yang modern. Penjelasan. Mohenjo-Daro dan Harappa. Sejarah persamaan antara peradaban Mohenjo-Daro dan Harappa dan peradaban Inka. Peradaban Mohenjo-Daro memiliki kesamaan dengan peradaban Inka yaitu dalam segi arsitektur. Kedua peradaban memiliki tata kota yang modern. Kita bandingkan dengan Indonesia. Dengan Indonesia, persamaan peradaban awal dunia dengan peradaban awal di Indonesia yang pertama letak. Indonesia dengan peradabannya berada di sekitar sungai atau lembah. Hal ini bersamaan dengan berbagai peradaban khususnya di Asia. Peradaban Mesopotamia di Sungai Yufrat, Mohenjo-Daro ada di Sungai Gangga, serta peradaban Cina ada di Sungai Kuning. Inka ada di lembah Cusco, sedangkan peradaban Indonesia mengenal Sungai Citarum, Sungai Brantas. Kita yang lihat yang kedua nih, persamaan Indonesia dengan dunia memiliki kepercayaan. Dalam peradaban Indonesia dan dunia memiliki peradaban yang dengan kepercayaan menyembah kepada dewa atau animisme. Di dalam Mesopotamia ada kepercayaan pada dewa Marduk. Di India sebelum kedatangan bangsa Arya menyembah patung hingga mereka percaya pada Hindu dan konsep Trimurti sebagai dewa tertinggi. Dewa-dewi tersebut adalah dewa Brahmana, dewa Wisnu, dewa Siwa. Di Yunani kita mengenal Zeus dan Romawi. Dan di Romawi kita mengenal dewa Jupiter. Di Indonesia kita percaya pada animisme sebelum datangnya Hindu dan Buddha yang memiliki bukti berupa lukisan di Gua Maros, Menhir, dan situs Gunung Padang. Kita lihat yang ketiga persamaannya, memiliki hasil peradaban yang besar. Banyak sekali peninggalan yang menghasilkan peninggalan besar di Indonesia, contohnya Borobudur. Ada situs Gunung Padang, Waruga di Sulawesi Utara. Di dunia, kita mengenal Tiongkok ada tembok besar Cina.
Mesopotamia ada zigurat, ada hukum Hammurabi, Koloseum di Romawi, piramida di Mesir, serta Mohenjo-daro ada peninggalan tata kota yang terstruktur, dengan peninggalan lumbung atau gudang, saluran irigasi dan ventilasi sebagai cikal bakal dari standar tata kota atau perumahan. Berikutnya hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan yang ada di setiap peradaban dunia memiliki keunikannya. Masing-masing di Indonesia ada wayang, nekara, arca. Di Mesopotamia, kita mengenal pakaian disebut kaftan. Mesopotamia, sedangkan di Roma ada seni patung. Di Mohenjo-daro ada lempeng stempel, bergambar dan bertulisan hieroglif. Dan di Mesir kita mengenal ada Rosetta Stone atau batu Rosetta. Soal nomor 4. Masa kejayaan kerajaan Malaka yang mampu menaklukkan Syam bahkan disegani oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya terjadi pada masa pimpinan? Jawabannya adalah E. Sultan Mansur Shah. Penjelasan. Kerajaan Malaka itu diperkirakan berada pada abad ke-15 sampai 16, satu abad lamanya. Kerajaan Malaka ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka. Karena serangan dari Jawa yaitu kerajaan Majapahit dan Siam dari kerajaan yang berada di Thailand. Letak geografis berada di dekat Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada masa itu. Pendiri dari kerajaan Malaka adalah Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Puncak kejayaan oleh Sultan Mansur Shah berkuasa antara tahun 1459 sampai 1477. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah satu abad berdiri, kerajaan Malaka runtuh pada tahun 1511 karena serangan dari Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mengawali masuknya penjajahan Portugis di Indonesia. Soal nomor 5. Sebelum bangsa Eropa lainnya melakukan pelayaran samudera, bangsa Spanyol dan Portugis telah terlebih dahulu melakukannya. Namun pelayaran tersebut tidak bebas dari rivalitas yang terjadi antara kedua negara. Untuk menghindari konflik, dibuatlah beberapa kesepakatan, di antaranya Perjanjian Saragossa, yang disepakati pada tanggal 22 April tahun 1529. Berikut ini, dampak dari adanya perjanjian tersebut adalah jawabannya A. Keluarnya Spanyol dari wilayah Maluku. Kita lihat, Saragossa. Perjanjian Saragossa merupakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 1529 di kota Saragossa oleh Raja John III dan Kaisar Charles V. Perjanjian ini menentukan belahan bumi bagian timur antara kedua kerajaan tersebut berdasarkan batas garis bujur melalui 197 Marine Leagues atau 197 Marine League atau 17 derajat sebelah timur Kepulauan Maluku. Perjanjian Saragossa ini merupakan lanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang sebelumnya sudah membagi belahan bumi barat antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas dipelopori oleh Paus yang melihat adanya persaingan perebutan koloni antara Portugis dan Spanyol. Pemicunya ini berawal dari kedatangan Spanyol di Maluku, padahal sebelumnya wilayah tersebut telah ditempati terlebih dahulu oleh Portugis. Dari sini kita lihat, ada beberapa dampak dari perjanjian Saragossa. Yang pertama, wilayah Maluku tetap menjadi kekuasaan Portugis. Sedangkan Spanyol tidak berhasil merebutnya hingga harus pindah ke Filipina dan tidak memiliki pengaruh serta kekuasaan di Maluku yang dikenal sebagai pulau terkaya di dunia. Kalau kita lihat dari penjelasan video ini, Filipina tidak memiliki pengaruh serta kekuasaan di Maluku yang dikenal sebagai pulau terkaya di dunia. Wilayah Maluku tetap menjadi kekuasaan Portugis, sedangkan Spanyol tidak berhasil merebutnya hingga harus pindah ke Filipina. Mohon maaf ini agak tulisannya kacau. Berikutnya, Maluku diserahkan seutuhnya pada Portugis oleh Spanyol dengan kekuasaan untuk memonopoli perdagangan bebas. Kedudukan Spanyol pun di mata dunia ikut melemah karena gagal menguasai Maluku yang kaya dengan rempah-rempah dan hasil alam. Berikutnya yang ketiga, Perjanjian Saragossa membuat perubahan pola pikir mengenai bentuk bumi yang dialami oleh berbagai orang di dunia.
yaitu menganggap bumi dengan bentuk yang datar. Nomor 4, Maluku menjadi terkenal ke seluruh dunia akibat perjanjian Saragossa sebagai the richest island in the world, atau lokasi perdagangan yang tersohor. Portugis melakukan aktivitas perdagangan di Maluku dan Spanyol memusatkan kegiatannya di Filipina. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Soal nomor 6. Peristiwa penting yang terjadi menjelang pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 merupakan peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda. Peristiwa ini berakhir setelah adanya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda terkait waktu pelaksanaan proklamasi. Berikut ini latar belakang terjadinya peristiwa tersebut diantaranya. Jawabannya adalah E. Kesepakatan golongan muda pada rapat di gedung bakteriologi untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan pelaksanaan proklamasi. Peristiwa ini merupakan puncak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dipicu oleh adanya perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda. Dalam mengambil keputusan kapan proklamasi akan dinyatakan, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini, golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, sementara golongan tua ingin menunggu keputusan dari Jepang. Golongan tua mengambil keputusan tersebut untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah antara para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta menginginkan proklamasi tetap dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Hal itu dilakukan karena kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada waktu itu Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Rapat yang dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subdio, Subianto, Margono, Armansyah, dan Wikana. Khairul Saleh sebagai pemimpin memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan ke pihak lain. Darwis dan Wikana menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Namun, keputusan rapat tersebut ditolak oleh Soekarno. Ia bersikap keras bahwa proklamasi tetap harus dilaksanakan melalui PPKI. Golongan muda mempunyai tujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Mereka membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta. Untuk melaksanakan pengamanan terhadap Soekarno dan Hatta, golongan muda memilih Sudan Chosinggi, seorang anggota PETA. Kemudian Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pemilihan kota Rengas Dengklok karena alasan perhitungan militer, yaitu anggota PETA. Tokoh-tokoh peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda Khairul Saleh, Wikana, Sukarni, Subadio, Subianto, Sayuti Melik, Adam Malik, Yusuf Kunto, Margono, BM Diah, Sudan Chosinggi, Armansyah, Kusnandar, Dr. Muwardi, Jowar Nur Sudiro. Golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI, para anggota dan pengurus PPKI. Soal nomor 7. Setelah Perang Dunia Kedua, hegemoni Uni Soviet di kawasan Eropa Timur makin besar, terbukti dengan keberhasilan pengaruhnya di negara-negara satelit. Selain itu, Uni Soviet juga berupaya mengintervensi negara satelitnya. Jika ada gerakan yang ingin melepaskan diri dari cengkramannya atau sekedar melakukan revisi atas tafsiran komunisme, berikut ini peristiwa menunjukkan intervensi Uni Soviet untuk terus melanggengkan hegemoninya di Eropa Timur, yaitu jawabannya C, menggulingkan Imre Nagy di Hongaria. Penjelasan. Pada tanggal 14 Mei 1955, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa mengikat Hongaria ke Uni Soviet dan negara satelit lainnya di Eropa Tengah dan Timur. Kita kalau membahas ini lebih kepada Revolusi Hongaria tahun 1956 atau disebut juga dengan pemberontakan Hongaria. Merupakan revolusi untuk menentang pemerintahan Republik Rakyat Hongaria dan intervensi kebijakan negara oleh Uni Soviet. Revolusi ini berlangsung dari tanggal 23 Oktober sampai 10 November 1956. Walau revolusi ini tidak dipimpin oleh seorang tokoh pada awalnya, kejadian ini merupakan ancaman utama pertama bagi pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur.
sejak Uni Soviet mengalahkan pasukan Nazi Jerman di wilayahnya pada akhir Perang Dunia Kedua. Revolusi ini bermula dari unjuk rasa pelajar yang berhasil menarik perhatian ribuan massa sewaktu berbaris melalui pusat kota Budapest ke gedung parlemen, sambil berorasi di jalanan menggunakan fan dengan pengeras suara. Ini ceritanya lebih kepada revolusi Hongaria. Selama Perang Dunia Kedua, Hongaria merupakan anggota dari blok poros, bersekutu dengan Nazi Jerman, Italia fasis, Rumania, dan Bulgaria. Pada tahun 1941, pasukan militer Hongaria ikut serta dalam pendudukan Yugoslavia dan invasi ke Uni Soviet. Tentara Merah mampu memukul balik pasukan Hongaria dan sekutu dari blok poros lainnya. Tahun 1944, pasukan Soviet maju menuju Hongaria. Soal nomor 8. Usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan lewat organisasi, tetapi juga melalui lembaga pemerintahan kolonial, yaitu jawabannya B. Volksraad. Usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya lewat organisasi, tetapi melalui lembaga resmi pemerintah kolonial, yaitu Volksraad. Volksraad ini artinya adalah Dewan Rakyat, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember tahun 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Gubernur Jenderal J.P. van Limburg-Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda, yaitu Thomas Bastian Pleyte. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya revolusi Rusia tahun 1917 kecuali jawabannya A. Menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan perorangan diperluas. Latar belakang terjadinya revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada tahun 1898. Namun pada tahun 1903 PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik atau Sosial Demokrat Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik Radikal Revolusional atau Komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Vissarionovich Stalin. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday tahun 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II, sebab mereka diperlakukan tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday tahun 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari tahun 1917. Penyebab terjadinya revolusi Rusia: 1. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner dan tidak mengakui hak-hak politik warga negara. Duma atau semacam lembaga DPR Rusia tidak menjalankan dasar-dasar dan demokratis. Duma dibentuk oleh Tsar Nicholas II, namun Tsar Nicholas II tidak menghiraukan Duma. Struktur pemerintahan Tsar Nicholas II sangat buruk, yang dibangun dengan dasar favoritisme. Tsar Nicholas II memilih bukan dengan dasar kecakapan akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Adanya perbedaan kehidupan sosial yang sangat tajam dan nyata. Munculnya aliran-aliran yang menentang pemerintahan Tsar Nicholas II seperti kaum liberal, kaum kadet, dan kaum sosialis. Penghargaan terhadap kaum buruh dan petani sangat buruk, khususnya dari para tuan tanah. Kekalahan Rusia menghadapi Jepang pada Perang Dunia ke-1 membuat hati rakyat semakin kecewa. Adanya ancaman kelaparan yang melanda warga Rusia karena industri di dalam negeri tersebut menjadi macet sebab jutaan pekerja dikirim ke medan perang. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk rencana pembangunan 5 tahun pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah jawabannya D. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut: pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun memuat rangka panjang 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Soal nomor 11. Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI oleh Presiden Soekarno pada 18 September. Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember tahun 1945. Prestasi besar Sudirman sebelum menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI adalah jawabannya A. Memukul mundur tentara Inggris dari Magelang, Ambarawa sampai ke Semarang. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudirman merupakan lulusan dari PETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion PETA di Banyumas. Tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nama Sudirman mulai mencuat saat berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa. Pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Ambarawa ini berhasil dimenangkan oleh TKR yang dipimpin oleh Sudirman. Tanggal 15 Desember 1945, tentara sekutu diusir dari Ambarawa menuju Semarang. Pada saat mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Meskipun dalam kondisi sakit parah, Jenderal Sudirman tidak menyerah dan terus berjuang. Jenderal Sudirman meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di usia yang masih muda, yaitu umur 34 tahun. Soal nomor 12. Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara melancarkan aksi menentang ordonansi sekolah liar atau Wilskolen Ordonantie yang berlangsung dari tahun 1932 sampai 1933. Aksi tersebut disebabkan oleh 1. Taman siswa menguasai bidang pendidikan sehingga membawa kemerosotan pendidikan kolonial yang diusahakan pemerintah Hindia Belanda. 2. Perguruan taman siswa sudah tersebar di mana-mana sampai ke pelosok tanah air. 3. Pemerintah Hindia Belanda mengadakan penilaian kembali tentang peraturan pendidikan pemerintah dan ordonansi pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak menerima bantuan dari pihak pemerintah. 4. Pemerintah Hindia Belanda takut akan perluasan pengaruh pendidikan nasional taman siswa. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah jawabannya D, 4 saja. Pemerintah Hindia Belanda takut akan perluasan pengaruh pendidikan nasional taman siswa. Penjelasan. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan bumi putra. Dia menentang ordonansi sekolah liar. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di kota Yogyakarta. Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikannya. Terkenal dengan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tut Uri Handayani. Soal nomor 13. Pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan yang berkaitan langsung dengan kolonisasi Perancis di wilayah Indochina. 1. Tahun 1953, tentara Perancis mendirikan markas di Dien Bien Phu. Tahun 1893, Perancis melakukan kolonisasi ke Laos, Kamboja, dan Vietnam. 3. Vietnam terpecah menjadi 2. Vietnam Utara Ho Chi Minh didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan di bawah dukungan Amerika Serikat. Kaum revolusioner Viet Minh di bawah pimpinan Jenderal Giap memenangkan pertempuran di Dien Bien Phu. Jawab dari pernyataan di atas yang benar adalah E. 1, 2, 3, 4. Indochina. Indochina Prancis, yaitu Federasi Protektorat Kekaisaran Prancis di wilayah Indochina di Asia Tenggara. Terdiri atas Vietnam yang dulunya terbagi lagi atas Cochinchina, Tonkin, dan Annam. Kamboja dan Laos. Ibu kota Indochina Prancis adalah Hanoi. Indochina Prancis didirikan pada Oktober 1887 dari wilayah Annam, Tonkin, Cochinchina, dan Kamboja. Saat berdiri, federasi ini belum mencakup Laos. Laos sendiri baru bergabung tahun 1893 setelah Perang Prancis dan Siam tahun 1893.
Tahun 1941, seluruh wilayah Indochina Prancis jatuh. Seluruh wilayah Indochina Prancis jatuh ke tangan Jepang hingga Jepang menyerah pada tahun 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Federasi ini pada sampai tahun 1954. Dalam 4 protektorat, Prancis secara resmi meninggalkan kekuasaan kepada penguasa lokal yang merupakan Kaisar Vietnam, Raja Kamboja, dan Raja Luang Prabang. Akhirnya satu persatu negara Indochina Prancis merdeka menjadi 4 negara yang berbeda tahun 1954, yaitu Vietnam Utara dan Selatan, serta Kamboja dan Laos. Perang antara Prancis dan sebagian bekas koloninya dimulai pada tahun 1946, di mana dampaknya menyebabkan kecemasan dunia internasional karena mereka khawatir tindakan Prancis itu akan menyulut api perang yang telah susah payah dihentikan pada masa Perang Dunia Kedua. Namun perang itu memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi rakyat Prancis. Perang telah meyakinkan banyak orang Prancis bahwa upaya mempertahankan daerah koloni di luar negeri merupakan sebuah kesia-siaan. Perang dilatar belakangi oleh keinginan Prancis untuk mengulang kembali eksistensinya sebagai salah satu kekuatan kolonial penting yang selama berabad-abad menguasai beberapa negara di dunia. Soal nomor 14. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk ketiga kalinya di era reformasi. Amandemen tersebut mencakup 1. Batas kewenangan MPR. 2. Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. 3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 4. Penetapan APBN diajukan oleh DPR. Dari pernyataan di atas yang benar adalah jawabannya A, 1, 2, dan 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk pelajar dan umum oleh tim Grasindo, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar dan bukan untuk mengganti. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kita lihat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Ini dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999. Hasilnya, ada berapa pasal? Pasal 5, pasal 7, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2. Lanjut aja. Terus berikutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Lanjut, amandemen yang ketiga. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001. Tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Berikutnya, amandemen yang keempat. Itu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan, serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Berikutnya, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahannya substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Soal nomor 15. African National Congress merupakan partai politik penentang politik apartheid yang didirikan oleh, jawabannya adalah D, John Langalibalele Dube. Kongres Nasional Afrika adalah sebuah partai politik Afrika Selatan yang berhaluan tengah kiri.
dan telah merupakan partai yang telah berkuasa di Afrika Selatan dalam suatu koalisi sejak memperoleh kekuatan mayoritas pada bulan Mei tahun 1994. Partai ini didirikan pada tanggal 8 Januari 1912 di Bloemfontein untuk melindungi hak-hak kaum mayoritas kulit hitam. Beberapa pendirinya adalah Albert Luthuli, kelak akan menjadi penerima penghargaan perdamaian Nobel, penyair dan penulis Sol Plaatje, dan John Dube, presiden ANC pertama. Hingga tahun 1923, partai ini bernama South African Native National Congress, Kongres Nasional Pribumi Afrika Selatan. ANC adalah satu-satunya partai yang telah memerintah Afrika Selatan sejak tahun 1994. Dukungan terhadap partai ini sempat berkurang pada pemilu tahun 1999, tetapi mereka kembali memperoleh tambahan dukungan pada pemilu selanjutnya pada tahun 2004. Tokoh-tokoh penting dalam ANC pertama John Dube, Thabo Mbeki, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Robert Sobukwe, Oliver Tambo, Sidney Mufamadi, dan Jacob Zuma. Demikian penjelasan dari TO yang ke-6. Sampai ketemu lagi di TO yang ke-7. Ada pesan dari Najwa Shihab, jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.